prajurit komando. Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini, Tuhan beserta kita. Komando! Assalamualaikum, halo guys. Apakah kalian sudah siap untuk menyimak kisah penyamaran Intel Kopassus yang katanya sangat menarik untuk kita ketahui bersama? Apalagi beberapa ada yang menyamar menjadi sopir hingga mayat bahkan. Serem-serem sedap bukan? Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah pasukan elit milik TNI Angkatan Darat guys, yang terkenal lihai dalam melakukan penyamaran. Biasanya Intel Kopassus menyamar untuk mengumpulkan informasi di mana mereka akan membaur dalam masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari menjadi sopir hingga berpura-pura menjadi orang mati. Bagaimana kisahnya? Maka simak videonya ya guys sampai selesai. Berikut 3 kisah penyamaran Intel Kopassus yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber. Number 1. Nah, yang pertama guys, yaitu menyamar sebagai tukang durian. Kisah penyamaran Intel Kopassus pertama adalah menjadi tukang durian, di mana dalam buku Kopassus untuk Indonesia karya Iwan Santosa E.A. Natanegara, sebagaimana dikutip dari Okezone, di mana dikisahkan ada seorang prajurit Kopassus bernama Sarsan Badri. Itu adalah nama samaran yang menyamar sebagai tukang durian. Ia melakukan hal tersebut dalam misi menumpas eksistensi GAM atau Gerakan Aceh Merdeka sebagai penjual durian, di mana Badri mengantarkan dagangannya itu dari Medan ke Lok Sumawe. Setiap melewati pos penjagaan, di mana Badri selalu diminta memberikan durian untuk aparat penjaga. Ia memberikan durian dengan jumlah banyak karena yang berjaga di pos tersebut adalah 1 peleton anggota. Kalau saya berikan 2 durian justru ditempeleng katanya. Dengan menjadi pedagang, di mana Badri mengaku sangat mudah masuk ke dalam wilayah Aceh yang dijaga ketat oleh Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Ia juga bisa mendapat kepercayaan dari prajurit GAM dan memetakan situasi lapangan di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Lok Sumawe yang menjadi basis militer GAM saat itu. Number 2. Nah sobat, yang kedua yaitu menyamar sebagai sopir. Ya, masih berlatar peristiwa GAM di Aceh guys. Salah satu prajurit Kopassus juga ada yang pernah menyamar menjadi sopir, yakni Letjen TNI Purnawirawan Sutioso, di mana berikut kisah penyamaran Intel Kopassus sebagai sopir. Seperti dilansir dari Sindo News, di mana Sutioso yang kala itu masih berpangkat mayor mendapat tugas untuk menangkap petinggi GAM Hasan Tiro dan orang-orang lain yang ada di dekatnya. Di mana setelah beberapa lama tak dapat mengetahui keberadaan Hasan, di mana Sutioso akhirnya berhasil mengendus keberadaan Hasan dari seorang juru masak. Namun, saat Sutioso hendak melakukan penyergapan, di mana Hasan telah melarikan diri, tak putus asa, di mana Sutioso terus menggali keterangan dan mengetahui bahwa Hasan mengutus Usman, Menteri Keuangan GAM, ke rumah seorang guru ngaji kala itu. Nantinya guru ngaji tersebut akan mengantarkan Usman ke rumah seorang pengusaha di Lok Sumawe. Dengan gerak cepat, di mana Sutioso langsung menemui sang pengusaha dan mengaku sebagai pebisnis. Ia mengajak pengusaha tersebut untuk datang ke kediamannya guna melakukan pembahasan lebih lanjut. Di mana pengusaha tersebut setuju dan datang didampingi seorang sekretarisnya. Saat tiba di rumah Sutioso, di mana ia langsung menginterogasi pengusaha itu, didampingi Kapten Lintang Waluyo yang merupakan seorang perwira Intel. Mereka meminta keterangan terkait keberadaan Usman dan ternyata Usman sedang berada di rumah kakaknya di Medan. Di mana Sutioso berniat melakukan penangkapan seorang diri, ia langsung berangkat ke Medan bersama pengusaha tersebut.
Sesampainya di sana guys, Sutioso menjabarkan strategi yang akan ia gunakan dan meminta pengusaha tersebut untuk menjadikannya sebagai sopir. Singkat cerita, di mana Usman berhasil ditangkap dan banyak memberikan keterangan tentang keberadaan Hasan. Setelah digali, ternyata Hasan sudah melarikan diri ke Malaysia melalui pintu utara yang tidak dijaga aparat. Number 3. Nah, yang ketiga guys, yang mana menyamar menjadi orang mati alias mayat. Kisah penyamaran Intel Kopassus yang juga terkenal adalah menjadi orang mati di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Hal ini dilakukan oleh Prada Prajo saat bertugas dalam perebutan Irian Barat di tahun 1961 sampai tahun 1962. Kala itu, Prajo masuk dalam PGT atau Pasukan Gerak Cepat, kini bernama Paskas, dan diterjunkan ke dalam hutan Papua. Sayangnya, mereka disergap oleh Kop Marinir Kerajaan Belanda di wilayah Fakfak dan kalah secara jumlah personel, di mana Prajo dan rekan-rekannya terpaksa harus mundur kala itu. Saat keadaan dirasa sudah kondusif, di mana pasukan Prajo keluar untuk menyusup. Namun mereka dikejutkan dengan kondisi sebuah perkampungan yang sudah porak-poranda akibat dibakar pihak Belanda, di mana PGT kemudian memutuskan untuk beristirahat di sekitar kampung itu. Tak berapa lama guys, mereka mendapat serangan dari tentara Belanda dan memaksa untuk melakukan genjatan senjata. Beberapa rekan Prajo gugur karena terkena timah panas kala itu. Bahkan Prajo juga turut terluka akibat tertembak peluru milik tentara Belanda. Karena tak kuat berdiri, ia harus merangkak untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya. Ia pun melakukan penyamaran seolah-olah sudah tewas. Setelah itu, mobil patroli tentara Belanda berkeliaran dan membuatnya tak bisa bergerak, di mana Prajo harus tidur dengan jasad rekannya selama 5 hari lamanya. Wah, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga dan dirawat. Nah, sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang 3 kisah penyamaran Intel Kopassus ini? Wah, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah penyamaran Intel Kopassus yang telah kita ceritakan tadi. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.